Shalom Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Saya berada di New Jersey sekarang. Waktu untuk kita berbagi di hari ini. Jadi saya sedang berlibur dengan istri dan anak perempuan kami, dan sekarang bisa ada di New Jersey. Puji Tuhan bisa berbagi dengan Bapak Ibu di kota yang berbeda, begitu ya. Oke. Nah, saya memulai dengan kata ini. Jika kita tidak mencari api kekudusan Tuhan, kita berada dalam gerakan yang berbeda dengan yang telah dimulai oleh Yesus. Sebuah pergerakan yang menjanjikan untuk sebuah pelayanan yang begitu luar biasa di depan sana, kita perlu mengalami yang namanya kuasa api kekudusan. Nah, kekudusan itu punya daya tarik, dan kekudusan membuat kita berbeda dengan kebanyakan orang. Dan saya harus katakan bahwa api digunakan untuk memurnikan dan memisahkan. Api memperlengkapi, urapan memperdayakan kita. Artinya ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Karmel, di Bukit Karmel, di Gunung Karmel, kita dapati bahwa Elia berdiri seorang diri di sana secara fisik, dan 450 nabi Baal ada di sana juga secara fisik. Jadi secara fisik mereka saling berhadapan. Tapi yang membuat ibadah berbeda adalah api. Kalau Bapak Ibu memperhatikan baik-baik dan mempelajari kehidupan Yusuf, yang membuat Yusuf berbeda dari saudara-saudaranya adalah Yusuf memiliki mimpi, sementara saudara-saudaranya tidak memiliki mimpi. Akan ada selalu perbedaan antara yang dipanggil dan yang ikut-ikutan, gitu loh. Nah, akan selalu ada perbedaan antara gandum dan lalang. Akan selalu ada perbedaan antara yang benar dengan yang tidak benar. Menarik untuk kita belajar di hari ini. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, kesepakatan mereka hanya satu, hadirkan api. Api akan membuktikan segala sesuatu yang kita bangun selama ini. Apakah kita bangun di atas dasar yang salah atau di atas dasar yang benar? Api adalah alat uji. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu, bahwa ketika Elia berkata bahwa Nabi Baal, you punya bagian untuk membangun segala sesuatu. Kemudian dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka menyusun segala sesuatu, mereka bangun mezbah bagi Baal, dan kemudian mereka berseru. Dan sangat jelas sekali terlihat perbedaannya. Kesimpulan terakhir adalah mereka menyakiti diri mereka sendiri. Artinya mereka menyayat tubuh mereka demi dan untuk membuat Baal disenangkan. Tapi itu yang saya bilang, segala sesuatu yang lahir dari daging tidak akan pernah bertahan lama. Seiring dengan waktu berjalan, semuanya akan digilas habis begitu saja. Dan Elia memberi kesempatan buat nabi-nabi Baal ini. Dan kita dapati bahwa api tidak turun. Sebut sajalah seharian mereka teriak, Baal hadirkan api, Baal hadirkan api. Tidak ada api. Nah, ibadah tanpa kekudusan, ibadah tanpa kemurnian, tidak akan pernah ada api. Nah, salah satu alat uji untuk ibadah kita murni dan tidak adalah kehadiran api kekudusan Tuhan. Tahukah saudara, kekudusan punya pengertian bahwa dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dan Elia waktu ada di Gunung Karmel,
itu saya mendefinisikan peristiwa ini adalah peristiwa yang dipisahkan, artinya dikhususkan. Dan waktu mereka ada di sana, dikatakan bahwa Elia melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dia bilang, oke, siapa Allah, siapa yang menjawab dengan api, sembahlah dia. Dan setelah Baal melakukan bagiannya, Elia hadir, men. Dan Alkitab berkata, hal pertama yang dilakukan oleh Elia adalah dia memperbaiki mezbah. Menarik untuk kita belajar dari tempat ini, Bapak Ibu. Perbaikilah mezbahmu. Perbaikilah komunikasimu dengan Tuhan. Jika komunikasi Anda baik dengan Tuhan, komunikasimu dengan sesama akan jauh lebih baik. Karena hubunganmu dengan sesama ditentukan dari hubunganmu dengan Tuhan. Nah, kenapa banyak orang sulit membangun hubungan dengan sesama? Salah satu masalahnya adalah dia tidak memiliki hubungan yang sehat dengan penciptanya. Kita tidak akan pernah bisa memperlakukan ciptaan seperti yang Tuhan kehendaki, artinya dia diciptakan itu, karena kita tidak berbicara dengan pencipta. Makanya kita kehilangan tujuan hidup. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini adalah Tuhan punya agenda. Begitu Elia mempersiapkan mezbah, kemudian dia meletakkan korban, lalu kemudian dia menyirami air di bagian parit, dan kemudian dikatakan dia mengangkat tangan dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, jawablah kami dengan api-Mu. Seketika api turun, dan kita dapati dia menjilat semua air di dalam parit bersih, korban bersih, semuanya bersih. Dengar baik. Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, dia salah satu bukti adalah dia menjawab permintaan orang itu. Dan Tuhan keren banget, Tuhan keren banget. Nah, dan hari ini saya berharap Bapak Ibu bisa belajar sesuatu di saat ini. Nah, hal pertama yang ingin kita bicarakan adalah yang pertama, ditawan oleh apinya. Nah, Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk semua kita. Jangan cemburu dengan orang lain punya karunia. Jangan cemburu dengan kelebihan orang lain. Jangan cemburu. Sebab masing-masing kita terlahir dengan kapasitas dan potensi yang berbeda. Beberapa mungkin dari Anda berfungsi sebagai tangan, beberapa juga ada berfungsi sebagai mata dan telinga. Jangan pernah cemburu, Bapak Ibu. Sebab masing-masing kita memiliki jubah yang berbeda, tapi akan berakhir pada tujuan yang sama, bukan? Memuliakan Yesus tentunya. Nah, ia tidak mempedulikan agenda kita. Dengar baik, saya kasih tahu buat saudara. Ketika saudara ditawan oleh api Tuhan, ketika saudara ditawan oleh semangatnya Tuhan, passion Tuhan, semangatnya Tuhan ini, gairahnya Tuhan, Anda tidak punya kesempatan untuk memberikan hatimu kepada yang lain. Nah, Alkitab mencatat begini bahwa ketika seseorang diurapi, Tuhan pisahkan dia untuk tujuan Tuhan. Tuhan pisahkan dia untuk kepentingan Tuhan. Dan hari ini api Tuhan, api kudus merupakan sentuhan langsung dari Tuhan. Israel menunggu jawaban lewat Elia. Tuhan kirim api untuk menjilat korban yang ada di atas mezbah yang dipersiapkan oleh Elia. Dan kemudian didapati bahwa Tuhan jawab langsung. Dan seketika hari itu, dengar baik, ketika api Tuhan turun, penghakiman datang kepada orang-orang yang menyembah berhala. Dikatakan bahwa Elia mengumpulkan 450 Nabi Baal, kemudian mereka dibunuh. Nah, ini yang saya mau katakan buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan mundur dengan semua situasi dan kondisi yang terkesan sulit. Ketika saudara berhadapan dengan yang namanya konfrontasi, kekuatan kegelapan, kekuatan manusia yang lahir dari keinginan dan keangkuhan manusia. Dengar baik, Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia hebat, dia tahu bagaimana harus melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Api kudus merupakan sentuhan langsung dari Tuhan. Tuhan jawab Elia yang memotivasi kita untuk membenci dosa dan mengasihi kekudusan.
dengan bermaksud memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Tahukah saudara, panggilan kita adalah panggilan untuk memuliakan Tuhan. Dalam persiapan jalan bagi Kristus, Yohanes Pembaptis berbicara mengenai baptisan api. Ini menarik Bapak Ibu. Yohanes datang dengan kapasitas api. Dengar baik, api itu menghanguskan. Api akan menyambar segala sesuatu yang taruh di atas mezbah berdasarkan kerinduan dan keinginan Tuhan. Taruhlah segala sesuatu berdasarkan keinginan Tuhan, bukan berdasarkan keinginanmu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, daging tidak mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Daging tidak akan mendapat tempat di dalam kemurnian itu, kecuali Anda bersedia untuk menyelipkan dagingmu bersamaan dengan, kecuali kamu bersedia menyelipkan dagingmu gitu, dan memberi makan rohmu dengan kebenaran. Dan kiranya setiap kita di tempat ini bisa pahami dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah curang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dengar. Tuhan tidak sebanding dengan kita. Catat itu baik-baik. Tuhan tidak sebanding dengan kita. Dan siapakah yang bisa duduk dan sejajar dengan Dia? Dan siapakah yang bisa menjadi penasehatnya Dia? Tidak ada. Saya mau beritahu kepada semua kita di tempat ini, pengajaran pagi ini mengajarkan kita untuk terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Itu sebabnya ia tidak cocok dengan semua pola-pola lama kita. Dengar baik, ketika Tuhan datang, ketika Tuhan ingin pakai seseorang, Dia harus bersihkan pola lama. Dia harus singkirkan pola lama. Semua ibadah-ibadah yang mengandung keinginan daging disingkirkan, kemudian hadir keinginan-keinginan spiritual. Berapa banyak dari kita tidak mengalami kuasa ibadah disebabkan karena kita kehilangan yang namanya api kekudusan Tuhan, ditawan oleh kehendak Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kiranya hari ini, pagi ini, saudara mendapatkan sesuatu yang baik dan yang baru dalam pengajaran ini Bapak Ibu. Nah, saya ingin sampaikan satu hal ini lagi Bapak Ibu. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan di dalam agendanya Tuhan, saudara akan tahu persis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, tunggu aku di Yerusalem, aku perlengkapi kamu dengan kuasa. Nah, menarik untuk kita belajar saudaraku. Tanda-tanda eksternal yang berbeda-beda mungkin terjadi sebagaimana Allah memberikannya, tetapi bukti dari dalam yang pasti adalah kuasa bersaksi. Tahukah saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita dipanggil dan dipenuhi untuk menjadi saksi. Artinya saudara menjadi apa? Orang yang melihat langsung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak biasa. Nah, Roh Kudus dan api berjalan bersama untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan dan hidup dalam hasrat yang suci. Dan kiranya setiap kita berjalan bukan dalam keinginan daging kita, tapi setiap kita berjalan dalam keinginan roh. Dituntun oleh roh, saudaraku yang diberkati Tuhan. Itu menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, urapan adalah manis dan dapat digambarkan sebagai simpanan karunia-karunia dan anugerah Tuhan di dalam kita. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya kita jangan puas dengan urapan saja, tapi kita harus masuk pada level yang berikut, yaitu kebenaran. Karena ada banyak orang menyebut diri diurapi, tapi kemudian kita kehilangan kebenaran itu sendiri. Simpson seorang yang diurapi sejak lahir, sampai kemudian kita dapati dia patah di tengah-tengah godaan wanita.
Seorang yang diurapi bisa patah. Tapi dengar baik, yang paling menarik untuk kita adalah kita harus memiliki api kebenaran itu, Bapak Ibu. Kebenaran itu. Yesus berkata, aku adalah kebenaran dan kehidupan. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, kalau kita punya kebenaran, kita tidak punya space untuk hal-hal yang disebut dengan palsu. Karena kita punya kebenaran. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya menyapa beberapa ibu yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Bapak Cahyadi Ong, Davito Risa Kota, Ibu Mona Saetapi, selamat bergabung. Ibu Yesi, Jif Stanley dan Yesi, Ibu Yolanda Talahatu, Tuhan berkati, tetap semangat, maju terus di dalam tangan Tuhan. Dan Merlin Luhukai Patikawa, Tuhan memberkati. Dan Ibu Wei, tolong telepon Pendeta Rosid, karena Pendeta Rosid lagi telepon saya ini. Kemudian shalom untuk Ibu Cika Manis, shalom. Dan kemudian Ibu Meikai Nama, apa kabar? Ibu Meilan Efruan Simaela, ya, Tuhan memberkati. Fredik Genedi, apa kabar Bung? Ibu Yola, apa kabar? Ibu Yoke Lewarion, Tuhan memberkati, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, hal yang menarik untuk saudara belajar, diurapi itu baik, tapi kiranya setiap kita memiliki kebenaran. Ya, nah lihat, hal yang kedua, takut akan Tuhan. Apa bentuk takut akan Tuhan? Respect terhadap Tuhan, respect terhadap kebenaran. Alkitab berkata bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, dosa menodai bangsa. Tahukah saudara bahwa salah satu bagian yang memiliki dampak untuk pertumbuhan sebuah bangsa adalah ketika orang percaya hidup dalam kebenaran? Wow, itu keren banget Bapak Ibu. Nah, Tuhan berbicara kepada kita dan berkata dengan sangat jelas, 98% kekudusan tidaklah cukup. Berarti Tuhan perlu apa? 100%. Tuhan perlu kemurnian hati. Seperti tadi saya katakan, kekudusan itu memisahkan diri. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat tebusan Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri. Artinya Tuhan tidak mau orang lain memilikimu. Tuhan tidak mau penyembahan berhala menjadi bagianmu. Tuhan tidak mau orang-orang yang hidup di dalam kedagingan menjadi bagianmu. Tapi Tuhan mau Dia sendiri. Allah menuntut kita memberikan 100%. Nggak bisa setengah Bapak Ibu, nggak bisa. Datanglah dalam kemurnian hatimu. Tak seorang pun bangun pagi dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Anda perlu Roh Kudus di situ. Tahukah saudara, kita bangun hari ini itu cuma karena pekerjaan Tuhan yang begitu hebat dalam kita. Dan kiranya sebagai suami istri saudara bisa paham betul bahwa saya mau berjalan di dalam agenda Tuhan. Nah, Wahyu 12 ayat 10. Setan sering datang untuk menanamkan rasa bersalah yang umum dalam hati dan pikiran kita. Jadi memang tugasnya setan. Dia tanamkan rasa bersalah, dia taruh intimidasi di dalam saudara. Meresponi panggilan Tuhan dalam kemurnian hati kita itu penting. Tidak ada alasan untuk memberi space saudara kepada keinginan daging. Dengar baik, keinginan daging, keangkuhan hidup dan keinginan mata itu adalah musuhnya Tuhan. Dan kepada semua orang yang hidup di dalam 3 hal tadi, mereka bukan berasal dari Bapa. Kalau orang itu dia punya kebenaran firman, dia tidak akan terganggu dengan penglihatan-penglihatan jasmani. Sering saya katakan bahwa Lot terganggu dengan penglihatan jasmani. Dia tergiur dengan lembah Yordan yang penuh dengan kesuburan dan sungai, bahkan padang rumput yang begitu menghijau. Dia terganggu dengan apa yang dia lihat. Tapi mari saya kasih tahu buat saudara, orang yang hidup di dalam iman, orang yang hidup di dalam api kekudusan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak terganggu dengan penglihatan jasmani. Karena dia tahu persis penglihatan yang sesungguhnya, bukan yang dia lihat seperti yang Anda lihat dengan kedua mata ini.
Kita punya kesaksian roh. Kesaksian roh itu akan membawa saudara untuk melihat hal-hal yang tidak biasa. Mungkin beberapa mengalami situasi seperti dokter hands up, artinya atau dokter angkat tangan terhadap sakit penyakitmu. Tapi Tuhan tidak pernah hands up untuk sebuah persoalan hidup. Tahukah saudara apa yang menjadi persoalan hidup saudara hari ini? Dengar, semua manusia memiliki persoalan hidup hanya sebatas pikiran. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Nah, menarik untuk kita. Kenapa tidak mudah? Karena pikiran kita berbanding terbalik. Artinya tidak sinkron dengan keputusan-keputusan roh. Nah, pelayanan Roh Kudus mendatangkan kesadaran akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Allah berbicara secara langsung dan khusus kepada orang-orang khusus. Tahukah saudara bahwa Yeremia dipanggil sejak dalam kandungan? Siapa lagi? Yesaya, Simpson. Orang-orang dipanggil untuk tujuan Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar di tempat ini. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan kalau saudara ada di dalam situasi dan tekanan hidup. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Siapa tahu, dengar, yang manis jangan cepat ditelan. Yang pahit jangan cepat dibuang. Siapa tahu itu obat bagi Anda. Setiap pukulan yang datang pada waktunya membuat hatimu didisiplin dan membuat hatimu menjadi bersih. Pukulan yang datang pada waktunya membersihkan lubuk hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik banget. Dengar. Tuhan tidak hanya mengangkat hal-hal yang jahat dari hidup kita, tetapi juga mengambil hal-hal yang baik untuk memberikan yang terbaik. Catat itu baik-baik. Tahukah saudara bahwa Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, pemimpin pesta kaget-kaget dan terkagum-kagum dengan apa yang difasilitasi oleh kedua mempelai. Mereka lupa bahwa yang memfasilitasi anggur terbaik itu datang dari Tuhan. Makanya pemimpin pesta kaget setengah mati. Hei, kalian simpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Bukankah budaya kita harus sodorkan yang terbaik dulu, baru yang kurang baik datang? Saudara dengar baik, Tuhan kita kalau dia beracara, dia nggak butuh pengakuan manusia. Makanya saya bilang jangan bersandar di atas opini orang, jangan bersandar di atas iman orang, jangan bersandar di atas pengharapan-pengharapan palsu. Jangan bersandar di atas materi-materimu, sebab pada waktu kamu tutup mata, orang lain yang menikmati materimu. Tapi bersandar kepada pengakuan Allah, janji Tuhan, firman Allah, bersandar di situ. Tidurlah di dalam dekapan kuasa kekuatan Tuhan. Berenanglah di dalam anugerah kekudusan Tuhan. Tahukah saudara, kembali ke sini, Yohanes pasal 2 sangat jelas menjelaskan kepada kita. Sangat jelas banget. Anggur yang baik sudah disodorkan, tapi Tuhan punya yang terbaik. Apa yang menjadi kekuranganmu hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan, bukan? Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ulang ini, Tuhan tidak hanya mengangkat hal-hal yang jahat dari hidup kita, tetapi juga mengambil hal-hal yang baik untuk memberikan yang terbaik. Dia bermain cantik Bapak Ibu. Dia bermain cantik. Dia bermain cantik. Hidup dekat kobaran api. Saudara dengar baik, hal yang ketiga, hidup dalam kobaran api. Apa itu? Kebangunan rohani. Nah, mereka bergaulah dengan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran positif. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki panggilan Allah. Bergaulah dengan orang-orang yang cinta akan Tuhan. Jangan bergaul dengan para pencemooh. Jangan duduk dengan mereka. Jangan bangun diskusi dengan orang-orang seperti itu. Karena ketika kamu bangun diskusi, kamu akan terisap masuk di dalam agenda mereka. Dan kemudian Anda mendapati dirimu akan menjadi rusak di sana. Tuhan punya yang terbaik. Sekali lagi, hidup dengan kobaran api. Hiduplah dekat mezbah. Selami kehendak Allah. Gitu loh. Dekat dengan api, dekat dengan orang-orang benar, dekat dengan nabi-nabi Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan yang berjalan dalam kebenaran. Saudaraku,
Kalau saudara punya itu, saudara akan lihat hal-hal yang tidak biasa. Milikilah agenda Tuhan, Bapak Ibu. Adalah indah untuk berdoa dan percaya untuk suatu kebangunan rohani. Tetapi adalah sama pentingnya untuk rela membayar harga kebangunan rohani tersebut ketika hal itu terjadi. Penting untuk kita. Dengar, banyak orang berdoa. Banyak orang berdoa. Banyak orang berdoa untuk sebuah kebangunan rohani. Tapi dengar baik. Dan yang paling penting adalah sebelum Anda berdoa, Anda pastikan bahwa Anda mengalami kebangunan rohani secara pribadi lebih dulu. Sering saya katakan, Anda boleh mendengarkan pengajaran saya, Anda boleh mendengarkan khotbah saya. Tapi yang paling penting bagaimana Anda belajar di bawah kaki Tuhan. Nah, Maria mengambil apa yang tidak bisa diambil darinya lagi. Maria telah memilih yang terbaik dan tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Marta sibuk melayani. Ada begitu banyak orang sibuk melayani, sibuk cari nama, sibuk cari panggung. Tapi hanya sedikit yang duduk di bawah kaki Tuhan untuk mencerna kebenaran Allah. Pak, dengar baik, saya tidak terganggu. Kamu mau terkenal kek, kamu mau diurapi kek, saya tidak terganggu. Pertanyaan saya adalah, seberapa sering kamu duduk di bawah kaki Tuhan itu menentukan kualitas hatimu di hadapan Allah. Marta sibuk melayani, men. Tidak ada yang salah dengan pelayanan. Semua kita butuh orang-orang yang ringan tangan dalam pengertian rajin bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Saya suka itu. Saya suka ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, kesibukan Anda dalam melayani seharusnya tidak membunuh kesibukanmu di bawah kaki Yesus. Bisa dipahami. Dengar baik, orang-orang hebat terlahir di ruang doa. Orang-orang yang memiliki kualitas spiritual di atas rata-rata terlahir di ruang doa. Gitu. Makanya Yesus jelas mencatat bahwa kalau you mau berdoa, you mau dapatkan perkenanan Tuhan, you masuk ke kamar dan berdoa. Mujizat terjadi untuk buli-buli yang berisi minyak. Terjadi di mana? Di kamar doa. Wanita itu bawa masuk bejana-bejana kosong bersamaan dengan minyak di buli-buli. Bersamaan dengan anaknya. Dan dituangkan, mujizat ada di situ. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu di tempat ini. Jangan berdiri di panggungmu kalau kamu kehilangan waktumu dengan Tuhan. Karena waktu kamu berdiri di panggung, ada kemungkinan besar Anda menunjukkan ketelanjangan Anda. Nah, menarik untuk kita belajar dari tempat ini, Bapak Ibu. Nah, pikirkan ini baik-baik. Dengar. Saya mau kasih tahu kepada semua kita di tempat ini. Marta sibuk urus dapur. Tidak ada yang salah, semua kita pengen makan minum kok. Saya butuh makan minum, makanya saya perlu ini. Nah, saya perlu. Untuk apa? Sesekali lah boleh, gitu ya. Buat ada manis-manis sedikit di mulut begitu. Tapi mari saya kasih tahu, Anda boleh sibuk di dalam pelayanan, itu bagus. Anda boleh aktivis gereja, itu bagus. Anda boleh punya tugas pelayanan yang begitu aktif di gereja, itu bagus. Tapi dengar baik, berapa banyak waktu kamu habiskan dengan Tuhan secara pribadi, itu baik. Nah, sering saya katakan, Anda boleh dengar pengajaran saya, Anda boleh dengar khotbah saya, Anda boleh dengar pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya. Anda boleh dengar, Anda boleh belajar. Tapi dengar baik, alangkah tragisnya kalau Anda hanya mendengarkan saya bicara. Saya pengen Anda sendiri mendengar dari Tuhan, belajar mendengar dari Tuhan. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Marta datang, Tuhan, suruh Pak Maria bantu-bantu saya kah? Nah, dengar saya mau kasih tahu saudara. Saya mau kasih tahu saudara, habiskan waktumu di bawah kaki Tuhan. Sebab waktu kamu habiskan waktu di bawah kaki Tuhan, orang lain tidak bisa ambil apa yang kamu punya. Makanya Yesus berkata, Maria telah pilih yang terbaik. Dan tidak ada orang yang bisa ambil itu dari dia. Itu jelas. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Ada begitu banyak orang bisa berkhotbah. Ada begitu banyak orang bisa mengajar. Tapi pesan Tuhan yang diurapi tidak semua miliki. Nah, ini yang saya mau bilang. Tetap jaga kualitas hatimu.
Anda perlu Yesus, men. Dengar baik, ada begitu banyak pendeta. Ada begitu banyak pengajar. Banyak nabi, banyak saudara. Tapi dengar, saya harus tahu, berapa banyak yang memiliki kualitas hati untuk terus ada di bawah kaki Tuhan. Itu gak semua, men. Saya setiap hari belajar untuk membunuh keinginan daging saya. Saya setiap hari bukan cuma belajar. Saya cari kehendak Allah. Tuhan bicara buat saya secara pribadi. Bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan. Itu yang saya perlu. Nah, dengar baik, hidup dekat kobaran api, hidup dekat Tuhan, melekatlah dengan Dia. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan, mereka akan melahirkan pesan-pesan yang berbeda. Lalu poin yang berikut, pengurapan untuk kekudusan. Kita diurapi supaya apa? Untuk melengkapi kita dalam pelayanan, bukan? Nah, dengar baik, saya kasih tahu. Gini, pengurapan itu sapuhan dari roh. Tapi kebenaran itu pribadi. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Ananias dan Safira hidup dalam gelombang pergerakan gereja mula-mula. Mereka hidup dalam gelombang pengurapan Roh Kudus di bawah penata layanan Petrus dan para murid yang lain. Tapi mereka didapati mati di depan kaki Yesus karena sebuah tipuan. Ini yang saya mau bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari jaga hidup kita baik-baik. Dengar baik. Khotbah ini bukan cuma untuk Anda. Pengajaran ini bukan cuma untuk Anda. Tapi pengajaran ini juga mengikis saya. Membunuh keinginan daging saya. Nah, menarik untuk kita belajar pengurapan untuk apa? Kekudusan. Dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Aduh. Dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Tuhan menguji mereka yang mencari api kekudusannya. Semua kita akan masuk dalam namanya ujian. Dengar baik, pencobaan beda dengan ujian. Pencobaan itu datang dari iblis untuk tarik kamu jatuh ke bawah. Tapi ujian membuat kamu naik pada level-level berikut. Bersyukur untuk semua ujian kehidupan yang datang dalam hidup saudara. Lalu kemudian manifestasi yang segar dari api Tuhan. Manifestasinya bakalan segar banget. Dengar baik, saya kasih tahu. Ketika siapa tuh namanya? Simpson diurapi. Oh, banyak cewek-cewek ganggu dia, bos. Kita tahu itu, bukan? Banyak wanita mengganggunya. Itu yang saya bilang. Ketika seseorang diurapi, disitulah letak dia harus berhati-hati. Karena ketika saudara diurapi, saudara hidup dalam kebenaran, saudara menjadi target untuk iblis menyerang kamu. Dengar, iblis tidak akan membiarkan siapapun yang membesarkan kerajaan Allah. Dia tidak akan biarkan siapapun yang membesarkan kerajaan Allah lolos dari cengkeramannya. Dia kejar. Makanya saya bilang buat saudara, orang yang hidup benar dengan Tuhan, kenapa diliputi dengan berbagai masalah dan tekanan hidup? Karena iblis tidak mau kamu berdaya guna bagi kerajaan Allah di bumi ini. Iblis nggak mau kamu ganggu dia, nggak mau dia. Roh Kudus ingin mendapatkan perhatian kita, memegang kita dengan kasih-Nya dan menghancurkan dosa dalam hidup kita dari hari ke hari. Penting untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Benamkan dirimu dalam hadirat Allah. Kiranya kamu menghirup nafas sorgawi. Jangan biarkan keinginan dagingmu, jangan biarkan dosamu mengambil kamu. Jangan buang-buang waktu. Waktu semakin singkat hari-hari ini. Anda bisa nonton, lihat baik-baik. Saudara yang masih kasih tahu. Cristiano Ronaldo menggeser Coca-Cola 2 botol yang di depan meja presentasi itu. Waktu Euro 2001 yang kemarin ini, beberapa hari lalu, dia geser Coca-Cola. Itu Cristiano Ronaldo cuma menggeser Coca-Cola doang, botol Coca-Cola itu.
Dan sejarah membuktikan apa? Dia Coca-Cola rugi berapa triliun itu? Rugi. Cristiano Ronaldo cuma menggeser. Rugi. Saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau Tuhan geser kamu, kamu selesai. Tapi kiranya Tuhan terus pajang kita di depannya. Seperti Tuhan pajang Ayub. Tuhan mempertontonkan kehebatan Ayub. Tuhan mempertontonkan kebenaran Ayub di depan iblis. Tuhan Yesus tolong kami. Kiranya kami mempresentasikan hidup yang menyenangkan Tuhan. Iblis, Tuhan bilang buat iblis, you dari mana? Oh, jalan-jalan. You tidak lihat hambaku Ayub. Kamu nggak lihat hambaku Ayub? Kamu nggak lihat dia? Dia seorang yang benar. Dia memperhatikan keluarganya. Coba-coba kamu lihat itu. Tidak ada orang di bagian hebat. Cuma Ayub. Kaya, hidup benar, lengkap sudah. Lengkap sudah. Nah, kesimpulan akhir apa? Tuhan bikin pengakuan tentang buah kehidupan dari Ayub. Itu yang kita punya, itu yang harus kita punya Bapak Ibu. Makanya saya bilang, hancurkan dosamu setiap hari. Beberapa dari kita akan berkata begini, bukankah Yesus mati untuk dosa kita? Betul. Tapi jangan salah bos. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging akan selalu ada di setiap sudut perjalanan hidup Anda. Berhati-hatilah dengan situasi seperti ini. Karena Yusuf diganggu setiap hari oleh istri Potifar. Hati-hati. Dan selalu ingat Bapak Ibu, tidak ada daging yang dimuliakan dalam hadirat Allah. Itu aja. Itu saja. Daging dimuliakan bersamaan dengan mereka yang hidup di dalam daging. Tapi daging tidak akan bertahan dalam hadirat Allah. Itu sebabnya ketika seseorang diurapi, dia menjadi manusia lain. Dia menjadi manusia lain. Itu saudaraku, dia menjadi manusia lain. Ketika Petrus masih melaut, ikan terbanyak ditangkap Petrus dalam sejarah dia sebagai nelayan. 153 ekor ikan. Itu pun diperintah oleh Tuhan. Dengar baik, pengalamanmu akan jatuh dan tersungkur di bawah perkataan dan panggilan Tuhan. 153 ekor ikan. Itu dibawa dan digiring dengan cara-cara yang luar biasa. Pikirkan dan gini. Petrus waktu dilihat oleh Yesus, ikutlah aku. Alkitab bilang, aku akan membuat kau menjadi penjala ikan, rubah menjadi penjala manusia. Dan kita tahu bersama 3.000 orang waktu Roh Kudus turun, mereka dipenuhi oleh kuasa. 3.000 orang sekali dikhotbahkan, mereka bertobat. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu, kamu akan jadi manusia lain. Gitu loh. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, kiranya dari tempat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya tidak akan pernah berhenti membicarakan kebenaran. Saya akan berbicara kebenaran sampai saya turun ke dalam dunia orang mati. Ini menarik untuk kita belajar. Kita tidak akan pernah bahagia sampai kita menyerahkan seluruh ambisi pribadi kita kepada Yesus. Serahkanlah ambisi pribadimu kepada Tuhan. Setelah kamu serahkan ambisi pribadi, setelah kamu serahkan hatimu, api akan datang dan kita akan menjadi orang yang paling bahagia di planet bumi ini dengan kesukaan sejati dari Roh Kudus. Kita harus waspada terhadap tiruan kekudusan yang digunakan musuh untuk mencuri dan menghancurkan panggilan-panggilan yang murni di dalam kita, Bapak Ibu. Ingat baik, legalisme, ingat itu musuh Bapak Ibu. Nah, dengar baik, kekudusan bukan suatu daftar. Bukan suatu daftar. Tetapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Wow.
Hati-hati Bapak Ibu. Pilihlah teman yang membawa kamu naik. Hati-hatilah dalam berteman. Hati-hatilah dalam membangun persahabatan dengan orang. Tidak semua orang datang kepada dirimu lalu kamu melihat itu sebagai sahabat. No. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak semua sahabat membawa keuntungan spiritual bagi kamu. Ada sahabat-sahabat tertentu, teman-teman tertentu yang datang untuk mengambil dan membuat kamu rugi. Saya kasih contoh. Pernikahan Yohanes pasal 2. Banyak orang diundang dalam pernikahan itu. Mereka datang cuma menghabiskan anggur dari kedua mempelai ini. Tetapi Yesus yang datang dengan murid-murid, mereka datang membawa hal-hal yang ajaib. Mereka datang bawa anggur terbaik. Makanya saya bilang, hati-hati dengan undangan-undangan yang kamu lakukan, yang kamu panggil orang masuk dalam hidupmu. Hati-hati Bapak Ibu. Kiranya saudara bisa memilih orang yang terbaik dan tepat ketika kamu ingin berjalan bersama dengan dia. Dan kalau kamu sepakat dengan Tuhan, dengar baik, kamu tidak akan gampang diputuskan atau dipatahkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan percaya dengan yang namanya kesempurnaan manusiawi. Oh, dia orang baik. Dengar baik. Baik belum tentu benar. Orang benar, dia pasti baik. Itu saja. Ada banyak orang Kristen ditanya, percaya Yesus? Percaya. Tapi tidak memiliki kualitas hati. Itu bikin malu Tuhan malah. Kamu pergi ke gereja, kamu menyembah Tuhan, tapi lidahmu masih menipu. Kamu bilang kamu angkat tangan kepada Tuhan, tapi kamu pulang kamu tampar istrimu. Kamu bilang kamu beribadah, tapi kemudian kamu pulang, kamu maki-maki orang semuanya. Saudara pikir, dengar baik, saya kasih tahu buat saudara. Kitab Wahyu berkata bahwa perbuatan-perbuatan dan pelayanan kita akan berbicara sampai kepada tahta Tuhan. Yesus datang ke pohon ara bukan cari daun, akar, ranting, atau batang. No. Dia cari buah. Jadi kalau hidup kekristenanmu tidak berbuah, sebentar lagi kita bakalan dibuang. Jangan tertipu dengan kesempurnaan manusiawi. Bagi anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan karena Pak Pendeta, matanya matanya biru, cakep, cantik. Jangan tertipu dengan hal-hal fisik. Dengar, cantik, ganteng itu anugerah Tuhan, itu berkat, oke? Tapi dengar baik, Tuhan tidak pilih orang-orang yang cuma karena ganteng dan cantik, tapi Tuhan pilih kualitas hati. Kamu lihat raja, kamu lihat Tuhan waktu pilih Daud. Samuel terganggu dengan fisik. Tuhan ngomong, saya tidak terganggu dengan itu Samuel. Saya terganggu kalau orang itu punya hati yang benar. Daud dipilih jadi raja. Nah, saudara dengar baik-baik. Usaha manusia dan disiplin pribadi memiliki tampang kekudusan, tetapi jauh darinya. Makanya saya bilang ke saudara, ingat baik, orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik. Meskipun disiplin pribadi merupakan keharusan dalam hidup kita, itu tidak menghasilkan kekudusan. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Anda berbuat baik itu bagian dari imanmu, ya toh?
Tapi dengar baik, disiplin tidak menghasilkan kekudusan. Itu dia datang dari mana? Anugerah dan intervensi Roh Kudus. Saudara dengar baik, ada orang petapa-petapa hebat itu. Petapa-petapa hebat yang tidak makan, tidak minum di gunung-gunung, di hutan-hutan. Mereka bertapa. Untuk apa? Untuk dapat membersihkan hati mereka. Dengar saya kasih tahu saudara. Berpikir positif itu bukan kekudusan, bos. Tahu kekudusan dia punya arti apa? Dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Itu saja. Menjadi alat khususnya Tuhan. Nggak boleh untuk yang dipakai untuk yang lain. Apakah Bapak Pendeta apakah kita tidak boleh memiliki pikiran positif? Boleh. Saya mengajarkan Anda berpikir positif kok. Apa Bapak Pendeta, apakah kita tidak perlu mendisiplinkan diri? Boleh. Gitu. Tapi tahukah saudara, jangan bangun dirimu di atas perbuatan-perbuatan yang terkesan jangan membangun dirimu di atas perbuatan-perbuatan yang terkesan atau memberi kesan kepada Tuhan untuk saudara jadi benar. Wow, dengar baik. Tuhan itu cinta kamu sebelum kamu mengenal dia. Jadi kalau dia sudah cinta kamu, ya dia pilih kamu. Contoh Yunus itu loh. Aku pilih Yunus, dia nggak ganti Yunus. Dia bawa Yunus. Dengar, semua perbuatan baik itu adalah akibat dari kamu cinta Tuhan, itu aja. Tapi mari saya kasih tahu bos saudara, jangan bangun hidupmu di atas perbuatan-perbuatan baik saja, tapi bangunlah hidupmu di atas kasih karunia, anugerah, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi perbuatan baik, disiplin diri, itu adalah buah dari apa yang kamu lewati. Tapi dengar baik sekali lagi, perbuatan baikmu tidak akan membawa kamu kepada dampak yang lebih besar. Manusia cuma akan membuat kamu suka dan senang saja pada level itu. Tapi dengar ini baik-baik. Yang menarik adalah waktu kamu hidup menyenangkan Tuhan. Itu saudara. Saya kasih contoh ya. Marta melayani berbuat baik nggak? Dia siapkan fasilitas berupa makan minum. Ketika Yesus ada di rumah, dia berbuat baik nggak? Berbuat baik. Tapi yang Yesus katakan apa? Yesus katakan ini, Marta kau sibuk dengan urusan-urusan tuh. Tapi Maria telah memilih yang terbaik. Nah, itu maksud saya tuh. Itu maksud saya, gitu loh. Kamu sibuk dengan pelayananmu, kamu sibuk dengan pekerjaanmu, kamu sibuk cari duit, kamu sibuk cari semua-semua, tapi kamu lupa berbicara dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa Yesus tidur di buritan kapal? Kenapa Yesus tidur di perahu? Hah? Karena murid-murid sibuk melaut, sibuk menebarkan jala, tapi lupa ajak Yesus berbicara. Bagaimana supaya mereka terganggu dan bisa bangunkan Yesus? Laut bergelora. Nah, dengar baik, saya mau kasih tahu saudara, kalau kamu tidak sapa Yesus, kalau kamu tidak datang kepada Yesus dan berbicara dan mengajak dia bicara, badai akan datang. Supaya kamu tahu bagaimana membangunkan Yesus, ajak dia bicara. Ini murid-murid sibuk diskusi. Kemarin kita melaut dapat ikan, waduh, luar biasa. Kamu sibuk dengan hasil pendapatanmu, kamu sibuk dengan hasil pekerjaanmu, sementara kamu biarkan Yesus tidur di kapal itu, di perahu itu kamu biarkan Yesus tidur. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita, tapi kita lupa bicara dengan Tuhan. Lalu kamu berharap Tuhan tahu isi hatimu. Kita tidak pernah ngomong, kita tidak pernah bicara, kita tidak pernah diskusi, kita tidak pernah dialog. Tiba-tiba kau berharap Tuhan mengerti. Kesimpulan akhir, badai datang. Baru mereka sadar bangunkan Yesus. Kalau nggak ada kalau nggak ada badai, mereka kasih biar Yesus tidur terus. Makanya saya bilang, bersyukur untuk semua tekanan hidup, bersyukur untuk badai hidup, bersyukur untuk apa? Saya sebut ini, kekhawatiran, kecemasan, kekeringan, masalah, itu bersyukur untuk itu. Dengan hal-hal itu datang, Anda membangunkan Yesus. Gitu.
Lenyapkanlah kesombonganmu. Jangan sibuk dengan urusanmu sampai kamu lupa diskusi dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia luruskan jalan bagimu. Artinya gini, libatkanlah Tuhan dalam seluruh agenda perjalanan hidupmu, maka kau akan menjadi berhasil. Kan begitu. Nah ini perlu kita belajar Bapak Ibu. Kita harus melenyapkan setiap kesombongan agamawi kita dan akademis kita. Kita pikir kita pintar. Dengar baik, saya kasih tahu. Anda pintar, tapi di atasnya ada hikmat. Hikmat itu tidak bisa dipelajari, bos. Bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. No. Hikmat itu hanya datang kepada mereka yang memberi waktu pribadi dengan Tuhan. Itu saja. Makanya saya punya pengajaran, saya mau kasih tahu bos saudara. Anda boleh dengar pengajaran saya, Anda boleh mendengarkan pendeta siapapun di planet bumi ini bicara kepada Anda, silakan. Tapi jangan menghilangkan waktu pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadi, men. Itu perlu. Mari kita beranilah untuk menjadi seperti seorang anak kecil. Sederhana dan penuh kepercayaan. Anak kecil tuh gak neko-neko. Gitu, gak aneh-aneh, santai aja. Gitu. Saya berdoa dalam nama Yesus biar setiap kita menjadi pengkhotbah, pembawa pesan Tuhan, menjadi pengkhotbah kekudusan, menjadi pembawa pesan kekudusan. Sebab kita tahu bersama, ada begitu banyak kita bicara firman, tapi kita hidup jauh dari perkataan kita. Anda bicara kasih di sini, tapi Anda bunuh orang lain di belakang. Anda bicara memberi di sini, tapi Anda pelitnya ajubillah. Anda bicara tentang Yesus di sini, tapi kemudian di belakang kamu bermain serong. Itu loh. Tuhan tolong saya supaya saya bisa khotbahkan hal kekudusan dengan harapan dan belas kasihan. Saudara, mari dengar ini baik-baik. Kehidupan Kristen, kehidupan orang percaya, kehidupan murid Tuhan dimulai dari kematian. Catat itu baik-baik. Kehidupan Kristen dimulai dari kematian. Kematian dari mana Pak Pendeta? Ya kematian dari dirimu sendiri. Bunuh dagingmu, bunuh keangkuhan hatimu, bunuh keinginan dagingmu. Kalau sudah punya istri, jangan lirik perempuan lain. Kalau sudah punya gaji, jangan serakah untuk orang pendapatan orang lain. Jangan serakah, jangan mengingini ya. Itu saja. Bersyukur dengan apa yang ada padamu. Dari situ mujizat itu datang. Makanya Elia tanya kepada wanita itu, "You punya apa di rumah?" "Aku gak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak." Ya itu sudah, dengar baik. Mujizat datang dari apa yang ada padamu, bukan apa yang ada pada tangan orang lain. Jangan berlayar di atas iman orang lain, oke? Berlayar dengan imanmu. Makanya saya sering penekanannya begini. Anda boleh dengarkan khotbah saya, Anda boleh dengarkan pengajaran saya, Anda boleh dengarkan pesan-pesan Tuhan dari saya. Tapi jangan lupa waktu pribadimu dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Hey, Anda perlu kedewasaan di sini. Dengar, kehidupan murid, kehidupan pengikut Yesus dimulai dari kematian. Kalau Anda tidak mati,
Sampai ayam tumbuh gigi kamu tidak terima kebenaran. Kenapa? Karena ego masih besar. Alkitab berkata, jika biji gandum itu tidak mati, dia tidak akan tumbuh. Sama Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak mati, gereja tidak tumbuh. Napoleon Bonaparte pernah berkata, aku membangun Prancis dengan darah banyak orang. Tetapi Yesus membangun gereja dengan darahnya. Tertullianus, salah seorang tokoh gereja, darah para martir adalah benih bagi pertumbuhan gereja. Jadi kalau hari ini kamu mati terhadap diri sendiri, itu benih untuk kehidupan yang lebih berfaedah dan berguna bagi orang lain. Kalau kamu merasa kamu berprestasi di dalam pelayanan, dengar baik, kamu masih belum apa-apa. Ada orang cerdas, pintar di belahan dunia lain lebih bagus dari kita. Gitu loh. Tapi kenapa Tuhan masih mempertahankan kita? Itu cuma karena anugerah. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada pertumbuhan tanpa kematian. Benih itu harus mati supaya terjadi kebangkitan. Sama Bapak Ibu, kalau kita nggak ngalamin kematian, kapan kita bertumbuhnya? Selama ego masih besar, waduh, jangan berharap pertumbuhan, jangan berharap untuk yang namanya berbuah. Makanya saya minta maaf Bapak Ibu, saya setiap hari belajar membunuh keinginan daging saya. Saya punya banyak keinginan. Jangan memberi kesempatan untuk keinginan-keinginanmu dibesarkan daripada keinginan-keinginan Roh Kudus. Aduh, istriku ini. Ya, begitulah Bapak Ibu. Ini angin kencang ini, makanya rambut saya nggak berantakan ini, aduh. Padahal saya sudah gunting rambut bagus-bagus. Aduh, thank you sayang, aduh. Nah ini penting Bapak Ibu, penting. Dengar baik, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Selanjutnya berbicara tentang hal-hal yang berlawanan dengan roh dan menyebutkan percabulan, kecemaran. Tidak seorang pun dapat berdebat dengan kekudusan. Bisa dipahami Bapak Ibu. Maka dengar, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa berdebat dengan kekudusan. Makanya waktu Yesus berhadapan dengan si siapa tuh namanya, Pilatus itu, Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Ya jelaslah, Pilatus nggak paham tentang kebenaran itu. Dengar baik, kalau hari ini kamu percaya Yesus karena kamu diwahyukan. Garis bawahi ini ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tidak taat tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Meskipun mereka memiliki karunia-karunia roh yang beroperasi dalam kehidupan mereka. Anda beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Itu baik. Tapi kalau kamu tidak taat, sama saja bos. Anda lihat Ananias dan Safira mati di depan kaki Petrus. Anda lihat Simpson jatuh dan patah di depan perempuan, diurapi loh, nasir Allah. Itu yang saya bilang. Mari baiklah kita belajar dari kehidupan Yusuf. Dari rumah
waduh, udah konflik. Sampai di penjara dilupakan. Ya toh? Sampai di rumah Potifar juga. Aduh, diganggu. Itu yang saya bilang. Prosesnya panjang. Makanya dia tidak terganggu dengan siapa? Dia tidak terganggu dengan istri Potifar itu. Sementara Simpson, ya ilah, Delila goyang pantat sedikit saja langsung patah kok. Mari kita berhati-hati Bapak Ibu. Semua laki-laki di sini kita semua tidak kebal dosa, bos. Semua manusia di sini kita tidak kebal dosa. Sewaktu-waktu kita semua bisa jatuh dalam kebodohan. Makanya saya belajar, saya kalau mau kemana-mana saya ajak istri saya. Mereka yang mengeraskan hati dan hidup dengan gaya hidup yang tak mau bertobat tidak akan memasukinya. Jadi kuncinya cuma pertobatan. Saudara tahu apa arti pertobatan? Diambil dari kata metanoia itu apa? Change your mind, rubah cara pikirmu. Paradigmamu harus berubah. Kita berpikir kita Kristen, kita berpikir kita pengikut Yesus. Saudara dengar, apa arti pengertian murid Yesus? Tahu kata murid? Disiplin. Disiplin dirimu di bawah pengajaran guru. Jadi kalau kamu tidak ikut aturan guru, ya kamu didepak keluar, bos. Mari saya kasih tahu buat saudara ya. Mereka yang tidak hidup dan tidak mau bertobat, dan mereka yang tidak sadar dan menolak Roh Kudus, meskipun dosa-dosa mereka tidak spektakuler, artinya tidak membesar gitu. Artinya tidak mempengaruhi khalayak banyak gitu. Dengar baik. Tidak ada uang pelicin di surga. Catat itu baik-baik. Tidak ada uang pelicin di surga. Yudas kasih kembali 30 keping perak. Dengan harapan pengampunan terjadi. Sabar dulu bos. Tindakan sudah berlanjut. Proses sudah berjalan. Ya. Hati-hatilah dengan hidup ini Bapak Ibu. Nah, lihat, orang-orang yang tidak serius dengan perintah-perintah Tuhan akan mengalami hal seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Semua itu akan digiring masuk dalam penghakiman. Air bah tutup semuanya. Yang meluput siapa? Orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Siapa dia? Nuh. Baca Kejadian pasal 7. Jadi kalau kamu menyebut dirimu percaya Yesus, kamu menyebut dirimu orang percaya, orang Kristen, murid Tuhan, tapi kalau kamu gak pernah baca Alkitab, walama. Jangan kamu berharap gurumu memberi nilai A. Hah? Ingat baik, di sorga tidak ada uang pelicin. Ananias dan Safira berharap dengan hasil jual tanah, lalu mereka kasih begitu, Petrus senang dan murid-murid senang. Ada tipuan di dalamnya. Kamu menyebut dirimu anggota gereja, tapi kamu gak pernah memberi kepada pekerjaan Tuhan. Kamu penipu. Lalu kamu berharap masuk surga. Saudara tahu tidak? Kerajaan Allah, dengar, Alkitab berkata, kamu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Tapi hidupmu selama di bumi ini, kamu tidak pernah memberi. Pergi ke gereja aja nggak pernah. Tapi berharap pendetamu memperhatikanmu.
Ini kamu sadar nggak? Hei, bertobat. Saya mengingatkan Bapak Ibu, jangan mengucapkan selamat datang pada depresi, mengasihani diri sendiri, dan sifat melankolis dalam hidup kita, yang semua orientasi pada perasaan. Tuhan ingin menyembuhkan supaya Ia dapat memakai kita, itu saja. Ketika khotbah kebenaran datang, menyakiti dagingmu, kamu keluar dari gereja. Pendetanya kurang mengasihi. Saudara dengar baik, coba kamu baca Yesus punya pengajaran. Semua pengajaran Yesus, semua kata-katanya Yesus itu keluar seperti pedang bermata dua. Apa itu? Dia iris dagingmu sampai mati, sampai habis. Nah, dia suruh kamu mendoakan musuh. Dari mana pengajaran model kayak begitu? Orang yang maki-maki kamu, Yesus suruh berdoa. Aneh. Itu yang saya bilang, bunuh egoismu. Itu saya bilang. Kesucian adalah oleh iman. Itu bukan merupakan hasil dari disiplin pribadi, namun mujizat dari sorga. Itu saudara. Saudara dengar, Tuhan itu tidak curang, men. Dia tahu siapa yang mesti dia pakai. Dia tahu siapa yang harus dia kasih jubahnya. Dia tahu. Makanya saya bilang, hei suami-suami dimanapun Anda berada hari ini, kamu dikhususkan untuk satu perempuan, yaitu istrimu. Istri-istri saya mau kasih ingat juga, kamu dikhususkan untuk satu pria. Itu saja. Dengar catat ini baik-baik. Kesucian, kekudusan adalah oleh iman. Kita menjadi suci ketika kita merangkul kaki Yesus. Kita diubah ketika mata Yesus memandang mata dan hati kita. Lalu Ia mulai meniadakan dosa-dosa yang masih tertinggal. Dia kasih bersih satu persatu. Dia kasih selesai. Dia ada di kayu salib untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya tutup pesan saya hari ini. Waktunya akan tiba ketika kita harus memberikan pertanggungjawab di hadapan Tuhan. Semua kita, termasuk saya, akan berdiri di depan tahta Allah. Dengar baik. Kalau saya berbicara tentang api Tuhan, kalau saya berbicara tentang api, berarti saya berbicara tentang kekudusan. Saya berbicara tentang kuasa. Dan saya berbicara tentang kerinduan. Kiranya saudara memiliki kerinduan akan Tuhan, semakin menggebu-gebu di dalam saudara. Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa, pertobatan palsu melahirkan api asing. Kita harus memimpin hidup kita kepada Kristus dengan mengajar hati kita bahwa kita membutuhkan juru selamat, bukan hanya sekedar berkat. Banyak orang ke gereja ingin dapatkan berkat, tidak ada yang salah. Tapi justru saya mengajarkan sebaliknya. Kamu ke gereja karena kamu telah diberkati. Kamu baca Alkitab karena kamu telah diberkati. Kamu nyembah Yesus karena kamu telah diberkati. Itu keren. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, maju terus dalam Tuhan. Pertobatan adalah perubahan secara menyeluruh arah hidup, hati, emosi, tingkah laku. Metanoia, memberi warna baru bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari esok. Haleluya. Amin.
Selamat bergabung Mama Ivin ya. Ibu Yoke dan semua teman-teman. Sukacita Tuhan jadi bagian hidup kita. Dan sampai jumpa di hari esok. Dan kemungkinan besar hari esok saya akan ada di kota lain. Hari ini saya ada di kota New Jersey. Dan besok saya akan ada di kota Lancaster di Pennsylvania, di Philadelphia ya. Dan kita akan bahas topik-topik yang menarik lagi di esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Dengar baik, saya hanya titip pesan. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Makanya kalau Bapak Ibu dengarkan pesan-pesan saya keras Bapak Ibu. Ini makanan keras, bukan makanan yang bubur-bubur biasa. No. Kalau bubur-bubur biasa, kamu dengar aja pembicara-pembicara motivasi yang elus-elus kepala kamu. Dengarkan mereka. Tapi kalau Anda dengarkan saya, kamu akan terganggu. Terganggunya di mana? Dagingmu akan hancur. Kalau kamu dengarkan saya bicara, dagingmu menangis setiap hari. Kenapa? Karena saya tidak akan memberi space untuk daging bicara lebih kencang daripada perkataan roh. Jadi, sebelum saya tutup, saya selesaikan ini dulu. Aduh, dia sotra dingin lagi. Aduh. Tuhan memberkati kita, maju terus di dalam Tuhan dan tetap semangat ya Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Nah, boleh saya kasih tunjuk beberapa spot. Nah, ini parkiran. Nah, ini salah satu di sini dibilang rest area ya. Bagi Bapak Ibu yang melakukan perjalanan jauh, capek, ngantuk, istilahnya menarik nafas sebentar begitu, silahkan ya di sini. Nah, kalau di dalam kitab Mazmur itu, kalau Anda baca Selah, Tuhan itu baik, panjang sabar, bla 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 bla, Selah. Tuhan itulah pahlawan perang, kasih setianya besar, bla 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 bla, Selah. Itu seperti tarik nafas untuk jalankan kehidupan kembali. Nah, doa dan harapan saya dari tempat ini, maju terus di dalam Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, bos. Hadapi tantanganmu dengan berani, dengan imanmu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya pisah, saya ingin berdoa kepada Bapak Ibu beberapa dari Anda. Oke. Saya perlu sampaikan hal ini. Kemarin saya dapatkan informasi dari salah satu sahabat kami yang setiap kali dia datang ke Amerika, dia akan membantu kami melayani di musik. Marganya Telehala. Nah, dia memberi informasi bahwa 5 bulan yang lalu, waktu dia pulang dan kembali ke Indonesia, kami tim musik dari gereja berdoa dan melepaskan benih ilahi. Dan kemarin kita dapat informasi bahwa istrinya sudah hamil 5 bulan. Jadi menurut pengakuan dia bahwa itu karena doa-doa dan kesepakatan orang-orang percaya dari tim musik yang sama-sama melayani bersama dengan dia. Dan saudara, hari ini dia sedang bersukacita banget. Dan saya berharap bayi ini akan lahir pada waktunya dan menjadi sukacita bagi semua kita. Waduh, luar biasa sekali. Saya punya saudara laki-laki itu, dia hidup dalam Tuhan luar biasa. Nah, dan maju terus Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan saya berharap kesaksian Bung Telehala ini menjadi inspirasi buat beberapa dari kita yang sedang menunggu dan menanti jawaban dari Tuhan, untuk rahim dibuka dan Tuhan letakkan benih ilahi di sana ya. Oke, mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah terlambat dalam menolong anak-anaknya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, memberkati Ibu Ans, memberkati Ibu Email. Tuhan, tolong taruh benihmu di sana Bapa. Dan Bapa, kami berdoa memberkati suami istri. Tuhan, urapi pernikahan mereka. Tuhan, jaga pernikahan mereka, hubungan mereka. Tuhan, berkati. Seperti Tuhan berkati Hana, Tuhan berkati Rahel, Tuhan memberkati Sarah.
Demikian hal yang sama terjadi bagi kehidupan Ibu Ans dan Ibu Imel. Aku perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi. Aku perkatakan hal-hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kiranya kami bukan orang-orang yang aktif dalam pelayanan saja, tapi kiranya kami juga orang-orang yang aktif ada di bawah kaki Yesus, mendengar secara langsung apa yang menjadi ide daripada Tuhan kepada pelayanan kami. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus di dalam tangan Tuhan dan diurapi untuk kepentingan Tuhan. Luar biasa. Wow, saya senang sekali bisa berbagi pengajaran ini dengan Bapak Ibu. Dengar baik. Kalau Tuhan, dengar, Tuhan akan membuat perbedaan. Apa yang membuat Elia berbeda dengan nabi-nabi Baal? Api. Tuhan memberkati kita. Apa yang membuat Anda berbeda dengan kebanyakan orang percaya yang lain? Api. Semangatmu, cintamu, bahkan sayangmu terhadap Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Sampai jumpa di esok hari bersama dengan saya, Fendi Simatau. Tuhan memberkati kita. Amin.